Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Antasari, mahasiswa pendidikan profesi nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan melakukan penyuluhan hipertensi terhadap keluarga binaan saya di Kelurahan Sawah Lebar Baru, RT 09. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan sekali lagi, nama saya Jelita Antasari, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu yang sedang PPN keluarga di kita RT 2 Sawah Lebar ini. Sebelumnya kemarin kan udah kita lakukan pengkajian terhadap keluarga ibu tuh. Nah, jadi setelah kita lakukan pengkajian itu kan kita sudah mendapatkan masalah bahwasanya ibu sendiri, Bu Julaila Bu ya, menderita penyakit hipertensi Bu. Nah, jadi sesuai dengan kontrak kemarin bahwasanya kita hari ini akan melakukan penyuluhan tentang hipertensi itu Bu. Nanti di situ akan kita jelasin apa itu hipertensi, penyebabnya apa, terus tanda dan gejalanya itu apa, terus sampai ke pengobatan dan farmakologisnya nanti kita jelaskan. Mungkin kita penyuluhan itu ini membutuhkan waktu sekitar 10 sampai dengan 15 menit Bu. Sedikit mengganggu waktu istirahat Ibu lah intinya. Bisa kita mulai Bu? Ibu hari ini apa kabarnya Bu? Ada keluhan atau gimana? Keluarnya sakit kepala. Sakit kepala? Iya. Itu sakit kepalanya udah dari kapan? Mulai pagi tadi. Mulai pagi tadi? Iya. Ibu sakit kepala tuh ada ibu minum obat atau gimana? Tidak, gara-garanya itulah yang ibu kan. Makan tempoyak tadi. Ini udah bisa tidur malam tadi itu. Itu tensi dulu Bu ya. 150/100. Lagi. Lagi. 150/100 untuk malam ini ya Bu ya. Iya. Oke, kita langsung saja Bu. Ini Jelita mau menjelasin, ini medianya ada lembar balik. Kita akan jelasin apa itu. Yang pertama itu pengertian dari hipertensi. Ibu sendiri tahu nggak hipertensi itu apa? Coba Jelita tanya dulu. Nah, jadi hipertensi itu Bu, suatu penyakit di mana tekanan darah itu lebih dari normal. Jadi normalnya tekanan darah itu di 120/80, sedangkan tensi ibu tadi 150/100. Nah, jadi hipertensi itu suatu penyakit di mana tekanan darah itu lebih dari normal. Normalnya 120/80. Nah, selanjutnya ada tanda dan gejala nih Bu. Tanda dan gejala hipertensi. Yang pertama sakit kepala. Yang Ibu rasain sekarang nih sakit kepala. Terus penglihatan kabur. Iya nggak? Ibu nggak masuk penglihatan kabur. Tidak. Nah, terus rasa berat nih di tengkuk. Iya. Tanda dan gejala dari hipertensi itu. Terus mudah emosi. Iya. Termasuk berarti. Iya. Mudah emosi. Soalnya sulit tidur. Dengan keluhan Ibu malam tadi sulit tidur, terbangun. Iya. Terus nggak tidur lagi kan? Terus biasanya disertai dengan sesak nafas, Tidak. keletihan, Tidak. mata berkunang-kunang, Tidak. berdebar-debar Bu, Tidak. sempoyongan juga? Tidak. Berarti tanda dan gejala hipertensi itu ada 10 tadi Bu ya, mulai dari sakit kepala sampai dengan sempoyongan. Nah, selanjutnya itu ada penyebab hipertensi. Yang pertama itu di faktor keturunan. Biasanya kalau keluarganya ada yang keluarga sebelumnya ada yang menderita hipertensi itu biasanya bisa dari faktor keturunan. Yang kedua umur. Nah, jadi kenapa umur itu menjadi penyebab hipertensi? Karena semakin menambahnya usia itu biasanya pembuluh darahnya itu Bu bisa jadi menyempit.
iya. Nah, yang kedua itu jenis kelamin. Kenapa jenis kelamin ini menjadi penyebab hipertensi itu biasanya karena kalau kita perempuan ini kan Bu, ada yang namanya hormon. Terus biasanya itu berhubungan dengan menopause juga. Nah, selanjutnya konsumsi garam yang tinggi. Ibu udah membatasi belum konsumsi garam yang tinggi? Ya, udah lama kali itu. Terus kegemukan atau makan yang berlebih, obesitas, biasanya bisa menjadi penyebab hipertensi juga, Bu. Terus stres, merokok dan minum alkohol. Selanjutnya ini komplikasi atau akibat lanjut jika kita tidak mengontrol hipertensi. Yang pertama bisa jadi penyakit jantung, terus gagal ginjal, dan juga yang selanjutnya stroke. Itu bisa jadi, Bu, ya. Terus udah dari akibat, ini nih cara perawatan hipertensi. Cara perawatan hipertensi itu yang pertama mengendalikan berat badan. Tadi kan di penyebab tadi kan ada, Bu, berat badan salah satunya. Jadi kita kendalikan. Yang kedua bisa dengan latihan fisik, biasanya jalan pagi gitu. Selanjutnya olahraga yang teratur, misalnya merokok itu berhenti merokok, terus membatasi konsumsi garam tadi, terus periksa kesehatan secara teratur ke puskesmas, biasanya ke puskesmas kan, Bu. Nah, ini lingkungan yang baik untuk penderita hipertensi. Yang pertama, lingkungan yang tenang dan jauh dari keributan. Biasanya kan kalau ribut itu kepala jadi pusing, tensi naik kan, Bu. Yang kedua, gunakan tempat tidur yang tidak terlalu tinggi. Takutnya kalau memang tensi ibu lagi naik, kalau tempat tidurnya terlalu tinggi, jatuh kan. Yang ketiga, usahakan lantai bersih, rata dan tidak licin. Bisa jadi risiko jatuh juga kan, Bu. Selanjutnya, pasang penggenggam di kamar mandi. Biasanya kalau di rumah-rumah sakit, lihat ya, Bu, kamar mandinya itu ada seperti besi stainless di dinding. Nah, itu pegangannya tuh, Bu. Terus hindari lampu yang redup dan menyilaukan. Selanjutnya, gunakan sandal beralas karet, tidak melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan emosi dan kemarahan. Jadi ibu harus kontrol aktivitasnya itu, dibatasin. Kalau memang aktivitasnya bisa meningkatkan emosi ibu, lebih baik dihindari gitu. Hanya ini nih, terapi non farmakologis untuk hipertensi. Hipertensi itu kan biasanya ibu konsumsi obat amlodipin kan. Nah, selain obat-obatan, ada juga namanya terapi non farmakologis untuk hipertensi. Ini, Bu, ada beberapa. Yang pertama, timun. Timun ini bisa ibu di jus atau diparut, diambil airnya. Itu bisa ibu konsumsi pagi dan sore hari. Timun. Pun kalau memang ibu mau di jus, bener-bener timun aja, nggak usah ditambah-tambahin gula, nggak usah. Jangan. Begitu juga dengan buah belimbing, Bu. Buah belimbing juga bisa pagi dan sore hari juga. Terus selanjutnya rendam kaki air hangat dengan garam dan serai. Kemarin waktu kita penyuluhan lansia, ibu udah lihat, datang nggak ibu kemarin? Nah, datang nggak ibu kemarin kan? Nah, udah kita lakukan rendam kaki air hangat dengan garam dan serai. Dan selanjutnya ini, Bu, latihan menggenggam alat hand grip. Nah, ini terapi ini bisa menurunkan hipertensi, Bu. Dilakukan selama 5 hari, dalam 1 minggunya 5 hari. Ini alatnya yang namanya hand grip. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lakukan latihan ini untuk hand grip ini. Nah, jadi ada yang ibu mau tanyakan? Ini ada pelayanan kesehatan. Ibu bisa ke puskesmas, rumah sakit, juga dokter praktek. Nah, ini untuk pelayanan puskesmas itu bukanya setiap hari Senin sampai Sabtu di jam 8 sampai jam 2. Kalau rumah sakit itu bukanya setiap hari 24 jam. Kalau dokter praktek menyesuaikan prakteknya dokter gimana. Ya, Bu, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup mengerti? Cukup jelas? Nah, sekarang kita evaluasi dulu, Bu. Tadi hipertensi itu apa, Bu? Ingat ya, Ibu? Suatu penyakit yang tekanan darahnya lebih dari 120 per 80. Terus tanda dan gejalanya tadi ingat nggak, Ibu? Sakit, berat, terasa berat, terus mata berkunang, mulai emosi, itu pula gila. Ayo, pula gila. lupa. Terus itu untuk penyebab, itu tanda dan gejalanya. Untuk penyebabnya ingat nggak, Ibu, tadi? Untuk penyebab hipertensi apa aja? Umur, keturunan, umur,
keturunan. Jenis kelamin. Iya. Jenis kelamin tadi kan umur, keturunan, dan jenis kelamin. Akibatnya tadi apa, Bu? Akibat hipertensi tadi? Penyakit jantung, Penyakit jantung. Ada apa lagi tadi itu? ginjal, Ginjal. dan juga stroke. Stroke. Juga stroke. Terus terapi non farmakologis tadi udah Jelita jelasin juga, Bu ya. Dan juga kalau ibu merasa kurang malah sakit atau apa kan bisa ke pelayanan kesehatan. Dan lagi ada yang ingin ditanyakan, Bu? Cukup. Oke, Bu. Pertemuan kita sampai di sini saja, Bu. Nanti untuk kontrak pertemuan selanjutnya kita akan latih cara menurunkan tekanan darah dengan cara latihan yang hand grip tadi, Bu. Nanti Jelita akan datang lagi, kita latihan menggenggam alat dengan hand grip. Terima kasih ya, Bu, maaf mengganggu waktunya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.